hari ini tanpa panjang lebar, saya akan berbicara tentang tema yang diberikan. Sudah ada bersama dengan saya beberapa teman dari JPCC, ada Pastor Ari Wibowo dari RLA, Relevant Leadership Academy, dari Pastor Remy Ramiano dari Small Group Pastor JPCC, bersama dengan juga ada Bintoro, Tia, dan juga Ivani dari staff di JPCC. Baik, silakan ambil catatan. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin tidak terlalu senang nyatat, boleh di screen capture, boleh di foto-foto juga boleh. Jadi lebih mudah mengikuti. Baik, dalam workshop kali ini saya akan mulai dengan amanat agung, yaitu dari Matius 28. Saya akan bagi dua sesi. Sesi pertama itu amanat agung melalui komunitas sel. Ya, mari kita lanjutkan dengan amanat agung yang kita tahu di Injil Matius ayat 18, Matius 28 ayat 18 sampai 20, di mana ayat ini dimulai dengan sebuah janji dan diakhiri dengan sebuah janji. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan," terjemahan lain katakan menaati, "segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebelum saya lanjut, ada beberapa yang merasa mungkin suaranya kurang jelas, mungkin bisa dibantu, atau mungkin main session-nya perlu dimatikan dulu supaya nggak double-double suaranya. Belum ada suara? Iya, ini kayaknya ada. Oh, beberapa bilang clear, beberapa belum ada suara. Clear ya? Oke. Oh, ternyata suara link. Ya, nggak apa-apa, dimaafin ya. Siap. Kita lanjut ya. Baik, amanat agung ini ada beberapa kata kunci di situ. Tahukah saudara, ini disebut sebagai sebuah amanat agung, bukan saran atau pilihan agung. Sayangnya, beberapa pengikut Kristus menjadikan kalimat terakhir yang sebelum Yesus naik ke surga ini sebagai sebuah pilihan atau saran. It's a great suggestion or a great option. Padahal untuk memuridkan itu bukanlah sebuah pilihan atau saran, tapi sebuah amanat yang harus sifatnya kudu. Ya, itu sebabnya saudara, saya percaya bahwa gereja dipanggil untuk memuridkan. Gereja tidak dipanggil untuk mengumpulkan jemaat. Gereja itu bukan I.O., bukan event organizer yang fungsinya hanya menjadwalkan siapa yang nyanyi, siapa yang khotbah, dan mengatur acara dan sebagainya. That's fine, itu pun nggak apa-apa. Tapi esensi gereja adalah untuk memuridkan. Sekali lagi, gereja dipanggil untuk memuridkan. Oleh karena itu, saudara, izinkan saya mengambil definisi pemuridan yang menurut saya paling komprehensif dari Pastor Edmund Chan dari Singapura. Katakan demikian, pemuridan adalah proses. Ada beberapa kata kunci di situ, membawa orang ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Membangun mereka kepada kedewasaan penuh dalam Kristus melalui strategi pertemuan yang disengaja, sehingga mereka bisa memultiplikasi seluruh proses ini di dalam diri orang lain juga. Saudara bisa lihat di situ kata kunci yang pertama, pemuridan bukan event atau acara, tapi proses, makanya lama. Event cepat, proses lama. Kebaktian minggu cepat, proses memuridkan itu lama. Membawa orang kepada hubungan yang benar dengan Tuhan. Bukan ke dalam acara, tapi ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Bukan tergantung sama hamba Tuhan atau sama orang, tapi dia tergantung sama Tuhan yang paling utamanya. Supaya apa? Proses ini membawa mereka semakin serupa seperti Kristus. Itu yang kita kenal dengan kata kedewasaan penuh. Lewat apa caranya? Perlu ada strategi, perlu ada cara-cara, perlu ada langkah-langkah yang kita pikir jangan cuma program, tapi kita pikir langkah supaya orang bisa bertumbuh. Nah, langkah ini perlu disengaja. Artinya apa? Perlu direncanakan, perlu ada waktu, tenaga, dan sumber daya yang dikhususkan buat itu. Supaya mereka bisa memultiplikasi seluruh prosesnya dalam diri orang lain juga. Artinya apa? Pemurid Kristus atau seorang murid ya harus melahirkan seorang murid lain. Seorang pemurid juga perlu melahirkan pemurid berikutnya. Nah, saudara, ini yang saya percaya, Bapak, Ibu, Saudara.
para hamba-hamba Tuhan. Pemuridan terjadi dengan optimal dalam kelompok kecil yang kita kenal dengan istilah komsel, family altar atau FA, dan juga cool atau community of love. Saya suka istilah cool ini ya, community of love. Artinya apa? Kalau namanya community of love, semua kata kasih yang ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 11 itu harusnya terjadi di community of love. Sekali lagi, pemuridan terjadi dengan optimal dalam kelompok kecil. Oleh karena itu, untuk mempermudah kerangka pemikiran sore hari ini, saya akan membahas apa bedanya antara gereja sel dan gereja dengan komsel. Ada perbedaan yang begitu besar. Langsung kita masuk ke diagramnya, tabelnya. Untuk mempermudah juga, saya akan bagi kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspek. Yang pertama, gereja dengan komsel, filosofi pelayanannya biasanya adalah membangun pelayanan. Sedangkan sebetulnya yang kita bangun harusnya bukan pelayanannya, tapi kalau yaitu membangun orangnya. Inilah yang dilakukan di dalam gereja sel. Sekali lagi, beda banget antara membangun pelayanan dan membangun orangnya atau kehidupannya. Membangun pelayanan itu baik. Namun itu seharusnya terjadi setelah kita membangun orangnya terlebih dahulu. Ya, jangan sampai orang masuk ke dalam gereja kita, yang pertama-tama kita minta, yuk melayani yuk. Padahal yang harusnya kita bangun adalah orangnya dulu. Kalau di gereja kami, di JPCC, Bapak Pendeta Jeffrey Rahmat, Gembala Sidang saya selalu berkata bahwa melayani itu keluar dari kelimpahan manusia batiniah orang itu. Ya, sekali lagi membangun pelayanan itu baik, namun seharusnya terjadi setelah kita bangun orangnya terlebih dahulu. Pak Pendeta Jeffrey juga katakan demikian, gereja perlu memakai pelayanan untuk membangun orang, bukan memakai orang untuk membangun pelayanan. Sekali lagi saya katakan, gereja sudah selayaknya memakai pelayanan untuk bangun orangnya dulu, dan bukan jangan pakai orangnya untuk bangun pelayanannya, atau bahkan kita peres untuk dia kasih kontribusi kepada gereja. Pertanyaannya, bagaimana kita membangun orangnya? Balik ke amanat agung tadi, dengan memuridkan mereka, dengan mencontohkan kepada mereka bagaimana kita menjadi pelaku firman atau menaati firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan yang saya kasihi, jika yang kita kedepankan adalah pelayanan dan bukan orangnya dan bukan hubungannya, maka ini yang kita lakukan. Kita sebenarnya sedang memakai orang itu untuk membangun pelayanan kita. Dan saya rasa ini bukan sesuatu perilaku yang alkitabiah. Nah, ketika gereja membangun orangnya dulu lewat pemuridan itu tadi, jangan kaget kalau setelah mereka dilayani, dibangun dengan baik, melayani itu, volunteering itu, ikut terjun dalam pelayanan itu hanya sebuah konsekuensi logis. Karena selama ini mereka dibangun hidupnya, sehingga mereka nggak bisa enggak selain ikut membangun hidup orang lain. Ya, sampai di sini mudah-mudahan belajar sesuatu. Pertanyaannya, bagaimana kita memuridkan mereka? Jawabannya satu, melalui hubungan. Pastor Joey Bonifacio katakan pemuridan adalah hubungan. Tidak lain, tidak bukan. Discipleship is relationship. Yang kedua, gereja dengan komsel, fokus kegiatannya adalah event atau acara. Nggak ada yang salah dengan events-nya Bapak Ibu. Tapi yang kita perlu mengerti, event itu cepat. Ya, event itu cepat, proses itu lama. Gereja sel fokusnya makanya ke prosesnya. Hidup ini ada rangkaian event dan proses. Lahir, dibesarkan, menikah, hari pernikahan, sampai tanggal pernikahan 50 tahun setelah itu, tengah-tengahnya namanya proses. Event menyenangkan, proses menyebalkan. Event cepat, proses lama. Event diposting di media sosial, proses jarang diposting. Ya. Tapi gereja sel fokusnya kepada proses, yaitu pendewasaan rohani. Pertanyaannya, pendewasaan rohani itu seperti apa bentuknya? Ya, pertumbuhan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Nah, kita nggak bisa membuat orang bertumbuh semakin dewasa dalam format acara atau event, kebaktian, doa malam, pertemuan pengerja, dan sebagainya. Kadang-kadang yang menyedihkannya gereja itu ada kadang-kadang acaranya dari Senin ke Senin, kayaknya lebih sibuk dari full time staff-nya. Saya pakai istilah overtimer, dia bukan full timer, overtimer. Nah, pemuridan yang merujuk kepada pertumbuhan atau kedewasaan terjadi dengan subur dalam konteks komunitas atau hubungan. Lalu bagaimana dengan acara? Acara bagus, tapi acara cuma sampai inspirasi.
wih bagus ya khotbahnya, wih bagus ya sharingnya. Tapi perubahan hidup menjadi semakin seperti Kristus sulit untuk terjadi tanpa adanya interaksi. Ya, beda antara inspirasi dan interaksi. Itulah sebabnya interaksi hanya terjadi di dalam komunitas sel, FA, KUL, dan sebagainya. Maka saudara bahwa kita hanya dapat bertumbuh secara rohani, sisi vertikalnya, ketika tersambung secara horizontal, secara hubungan. Makanya salib itu ada sisi vertikal sama horizontal. Kita hanya bisa bertumbuh secara rohani ketika tersambung secara relasional atau hubungan. Makanya salib ada sisi vertikal dan juga horizontal. Yang ketiga, ya prioritasnya, gereja dengan komsel, prioritasnya adalah siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi gereja sel fokusnya bukan siapa yang menyampaikan firman Tuhan, tapi bagaimana ya setiap orang yang mendengarkan itu bisa mencerna dan bahkan melakukan firman Tuhan. Ya, Reverend Edmund Chan juga katakan bahwa kebenaran tidak mengubahkan kehidupan, tapi kebenaran yang kita lakukan yang mengubah kehidupan. Saya ulangi, kebenaran saja nggak mengubah kehidupan. Kebenaran yang kita lakukan yang mengubah kehidupan. Itu sebabnya di gereja kami sejak 21 tahun yang lalu, kami tidak pernah mengumumkan siapa yang menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu. Karena kami percaya pesan Tuhan bukan si pembawa pesan yang perlu menjadi fokus. Itu sebabnya komsel adalah format yang sangat baik untuk memfasilitasi jemaat bisa mencerna, mengunyah firman Tuhan yang dibagikan, sehingga secara bersama-sama kolektif kita bisa belajar menjadi pelaku firman. Karena firman yang kita lakukan yang mengubah kehidupan kita. Ya, itu sebabnya di gereja kami sediakan panduan diskusi. Dari khotbah minggu yang sudah dirangkum sedemikian rupa, ditambahkan pertanyaan diskusi untuk membantu pemimpin dan anggotanya bisa mencerna setiap khotbah atau firman Tuhan yang mereka sudah dengar di hari Minggu. Aspek berikutnya, gereja dengan komsel, pengadaran pemimpinnya cenderung lambat. Ya, kenapa cenderung lambat? Ya, karena semuanya berporos di orang-orang tertentu, figur-figur tertentu. Ya, kasihan nih kadang-kadang kalau saya lihat nih figur-figur tertentu jadi capek banget. Nah, saudara, di gereja sel, pengadaran pemimpin terjadi secara sengaja, kata sengaja itu kembali keluar. Sengaja artinya apa? Direncanakan, dikhususkan, dan konsisten. Apa artinya konsisten? Sesering mungkin. Dilakukan sesering mungkin. Itu sebabnya di gereja sel biasanya pengadaran pemimpinnya itu lebih cepat, lebih banyak ketimbang gereja dengan komsel. Ya. Nah, komsel adalah lahan yang subur untuk terjadinya pengadaran calon-calon pemimpin atau pemurid berikutnya, sehingga terjadinya regenerasi. Saudara tahukah bahwa kita tidak bisa menemukan pemimpin yang baik? We don't find good leaders. We build good leaders. We grow good leaders. Kita mempersiapkan mereka. Kita mengader pemimpin yang baik. Kita bukan mencangkok pemimpin yang baik. Kita nggak tiba-tiba menemukan pemimpin yang baik. Kita mempersiapkan atau mengader mereka. Karena persiapan adalah bukti daripada iman. Karena tanpa pengadaran, tanpa kita persiapkan, yang terjadilah ini. Saya tahu ini terjadi kepada mayoritas daripada kita. Yang terjadi adalah penjorokan ilahi. Ya Pak ya. Ya kamu aja deh, kan kamu udah lama nih. Kamu udah lama di gereja ini, kamu udah lama di komsel ini. Kamu jadi pemimpin berikutnya. Itu namanya penjorokan ilahi. Meskipun saudara atau saya dijorokin awalnya, berhenti di kita. Ya, jangan kita jorokin orang lain. Kita persiapkan mereka. Ya, setiap pemimpin komsel perlu dilatih bagaimana bisa melakukan pengadaran pemimpin atau pemurid berikutnya. Next slide. Di gereja dengan komsel, pelayanan penggembalaan biasanya dilakukan oleh pejabat atau staff full-time. Makanya tadi saya katakan kasihan ini. Para penjabat-penjabat titel ini dan staff full-time ini bisa seringkali burn out karena semua pelayanan penggembalaan dari lahir sampai di kuburan semua dilakukan oleh mereka. Tapi yang indahnya dengan gereja sel, ya, semua pelayanan penggembalaan atau mayoritas pelayanan penggembalaan dilakukan melalui komsel. Nah, di gereja kami ini yang kami biasakan, kunjungan, konseling dilakukan oleh ketua komsel. Ya, termasuk baptisan air. Memang beda sinode, beda ketentuan. Ya, tersedia pelayanan konseling baik untuk konseling mental, finansial atau legal bila konseling ini ada di luar kapasitas mereka.
Begitu pula dengan permohonan doa, bantuan finansial, semua dilakukan melalui Komsel dan baru dieskalasi ke gereja untuk mengeluarkan kas diakonia bila memang diperlukan bantuan tambahan. Nah, tertanam di Komsel juga adalah prasyarat utama untuk bisa melayani, bisa menikah, dinikahkan di gereja JPCC, dan mengikuti kelas dan acara-acara tertentu. Ya, sehingga dengan demikian orang mendapatkan manfaatnya kalau tertanam di dalam Komsel. Filosofinya adalah ini, saudara. Setiap ketua Komsel adalah kepanjangan tangan dari gembala sidang dan berfungsi seperti gembala-gembala kecil. Ya, aspek yang terakhir kita lihat, pengukuran keberhasilan. Kalau gereja dengan Komsel biasanya, wih rame ya, rame ya. Rame belum tentu nggak berarti apa-apa sebetulnya. Makanya pengukuran keberhasilan dilihat dari jumlah jemaat yang hadir. Tapi kalau gereja sel, ada dua yang ingin saya tawarkan. Keberhasilan sebuah gereja sel, yaitu yang pertama, perubahan hidup. Setiap jemaatnya, mari kita bayangkan sama-sama, setiap jemaat yang tertanam di Komsel, Cool FA kita, hidupnya semakin serupa seperti Kristus. Yang kedua, win atau keberhasilan yang kedua, lahirnya pemurid-pemurid baru. Sehingga bersama-sama kita bisa melahirkan, memuridkan setiap jemaat yang Tuhan taruh di gereja kita. Nah, saudara, saya berhenti di sini dulu. Saya tahu akan ada banyak yang bertanya. Saya akan lanjut dulu dengan materi yang kedua, yaitu small groups in the new normal. Ya, small groups in the new normal. Oke. Basically yang akan saya lakukan di 10 menit ke depan adalah cuma memberitahu atau menceritakan kepada saudara apa yang kami lakukan selama dari awal pandemi ini, selama dari bulan Maret awal, ya, apa yang kami lakukan secara praktis. Nah, saudara bisa melihat di slide yang pertama bahwa ada satu kata yang menarik di situ, hashtag atau tagar, discipleship harus jalan terus. Itu dari mana Pak Alfi? Itu adalah amanat, kalau boleh saya bilang. Itu adalah pesan dari Gembala Sidang, di mana justru di masa pandemi ini, pemuridan itu harus jalan terus. Ya. Bahkan boleh saya katakan bahwa justru di masa pandemi ini, komunitas sel, Cool FA itu bisa menjadi gereja yang sesungguhnya. The real church. Meskipun kebaktiannya nggak ada secara kolektif, secara kebaktian ragawi, tetapi esensi pemuridan itu harus jalan. Dan inilah cuplikan foto-foto dari calon-calon atau ini pemurid-pemurid yang baru. Ya, setiap 2 bulan sekali kami mentahbiskan 30 bahkan sampai hampir 60, pernah juga 60 lebih pemurid-pemurid yang baru, karena itu tadi ya, dipersiapkan berbulan-bulan, bahkan 12 bulan sebelumnya kami persiapkan mereka. Sekali lagi saya katakan, persiapan adalah bukti daripada iman. Justru menurut saya, di masa pandemi ini, Bapak, Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan yang saya kasih, bisa mempersiapkan, bisa mulai ngelihat siapa nih yang bisa dipersiapkan untuk menjadi pemurid-pemurid berikutnya. Nggak perlu pakai kata pemimpin, karena biasanya kata pemimpin itu ada mengerikan ya buat beberapa orang, karena di mata mereka pemimpin sepertinya nggak boleh salah, nggak boleh punya cacat celah dan sebagainya. Tapi kita pakai kata pemurid, orang yang menjalankan fungsi pemuridan atau amanat agung tersebut. Foto yang kedua ini adalah pelatihan, namanya kami sebut Group Facilitation Training, dan saudara bisa lihat semuanya bahwa semuanya itu dilakukan dari rumah. Mereka kapan lagi ya bisa ngajar, bisa ngikut pelatihan pakai celana pendek. Bahkan sekarang saya pakai celana pendek juga, jangan bilang-bilang ya. Cuman itu menyenangkan sekali. Semuanya dari rumah. Satu meeting ke meeting berikutnya cuman tinggal klik. Kapan lagi Bapak Ibu Saudara ya? Bisa. Nah, kenapa dengan pelatihan, kenapa namanya fasilitasi kelompok? Karena kami percaya ya untuk menjadi pemurid itu jurusnya atau kompetensinya secara skill cuma perlu 2. Yang pertama fasilitasi, yang kedua kaderisasi. Ya, saya ulangi, jurusnya cuma 2 untuk bisa menjadi pemurid yang menghasilkan perubahan hidup dan juga menghasilkan pemurid baru. Fasilitasi
adalah teknik untuk memfasilitasi atau mengatur lalu lintas diskusi di dalam sebuah komsel. Karena orang cuma perlu dikasihi, orang nggak perlu diajarin untuk bagaimana bisa berubah. Tapi memfasilitasi ini tujuannya adalah untuk menciptakan suasana di mana Tuhan bisa mulai mengubah kehidupan orang lain, terutama waktu kita diskusi khotbah yang kita dengar di hari Minggu, lalu kita cerna di hari komsel. Makanya salah satu kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pemurid namanya fasilitasi. Bagaimana mengatur diskusi dengan baik, memberhentikan orang yang pengen ngomong terus dengan sopan, bagaimana mengajak orang yang nggak pernah mau ngomong, yang cuma lihat-lihat HP gawainya terus, mulai mau terbuka dan sebagainya. Nah, foto yang berikutnya adalah lanjutan dari GFT ini, yaitu DLT 100. Ini adalah pelatihan orientasi, di mana pemurid-pemurid baru itu kita kasih tahu standard operating procedure-nya apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang berikutnya, DLT 11, berbicara tentang kompetensi yang kedua, itu grooming proses pengkaderan. Ini adalah pelatihan untuk mengkader semua orang, semua date leader, pemimpin, cool leader untuk bisa melakukan kaderisasi. Ada kita sebut dengan kerangka 3D, discover, develop, dan juga deploy. Nggak perlu pusing dengan istilah-istilahnya. Yang berikutnya, kita melakukan juga small groups ministry webinar. Ini kebetulan akan diadakan nanti malam. Nanti malam ya? Iya betul, nanti malam. Pukul 7.30. Siapa yang datang? Yang biasanya kadang-kadang kasih senior pastor Jeffrey kadang-kadang kasih wejangan juga atau kasih pesan. Small group director, saya sendiri, small group pastor, head date facilitators. Ini peniliknya penilik, date facilitators, penilik, date leaders, cool leaders, atau FA leaders, dan juga core team. Ya. Intinya adalah kita mesti memperlengkapi orang-orang di masa-masa pandemi seperti ini supaya mereka, judul malam ini adalah Preventing Mental and Emotional Burnout, mencegah supaya mereka tidak capek secara mental dan emosional dalam memuridkan orang lain meskipun mereka sendiri juga perlu atau punya tantangan-tantangan kehidupan. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, kita akan lihat sebuah video dari seorang pemimpin atau seorang pemurid seorang pemurid date leader di JPCC, seseorang yang usianya sudah tidak muda lagi. Silakan. Di kesempatan sesi online service atau semuanya, saya dari Date Senior. Kendalanya memang cukup banyak untuk Date Senior. Karena Date Senior kita itu di PI 9 tuh umurnya antara 50 sampai 82 tahun. Mereka kebanyakan yang merasa gaptek dan tidak sanggup karena mereka sibuk dengan kesibukan rumah. Jadi sebenarnya mereka sangat rindu sih sebenarnya karena mereka pengen hadir gitu loh. Karena Date Senior itu hanya ada 2 minggu sekali. Tiap hari Sabtu jam 10. Nah, cara mengatasi kendalanya kita biasanya puji Tuhan. Saya ada tim dan tim CT dan calon CT yang cukup handal untuk teknologi HP. Jadi sehingga kita membuat satu link yang mana semua mulai saya WA semua date member kami dan satu-satu saya kasih tahu bahwa kita akan adakan online. Video join online. Karena mereka kalau misalnya kurang paham, mereka minta anaknya untuk membantu gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Tapi sebelum hari Sabtu, kita adakan 2 kali trial. Pertama sehari sebelum date dan 1,5 jam waktu mau date. Jadi untuk meyakinkan tidak ada yang date member yang miss gitu. Setiap mereka kita pantau setiap step by step, membuka linknya, dan klik join video, meeting, dan sebagainya. Sayangnya ada beberapa date member yang benar-benar tidak paham, dan kebetulan anaknya nggak ada di rumah. Tapi itu pun hanya ada 4 di luar 23 member. Tapi terus manfaatnya apa yang kita dapat melakukan date secara online ini? Puji Tuhan, oleh karena keakraban kita dan kesehatan di dalam date member kami, date senior, mereka sangat antusias sekali punya ada date online ini yang disarankan oleh senior pastor dan tim. Nah, awalnya mereka semua merasa kok
lockdown ini gimana ya gitu dengan COVID. Jadi mereka ada kerinduan untuk selalu hadir di date gitu. Terus tapi dengan online ini kita ternyata goncangan apapun tidak bisa menghalangi kami bisa bertemu. Puji Tuhan. Kami juga merasa date, DL, CT dan date member dan sebagai jemaat itu didukung oleh JPCC yang banyak hal untuk memfasilitasi kami menjadi berkat di luar ya di lingkungan kita, di keluarga kita, ya para senior itu tetap akan yakin dan bisa dan mereka sanggup benar-benar bersedia kalau online ini menjadi berkat buat mereka. Jadi dan fasilitas dari JPCC yang mana untuk mendukung kita supaya di senior tetap nggak mau kalah sama yang muda dan kita tetap maju sebagai terang dimanapun kita berada. Itu halnya. Tapi kalau misalnya apa yang dilakukan di senior itu membuktikan bahwa jika ada kemauan pasti bahwa kita akan menganggap pemuridan suatu yang penting, maka pasti segala sesuatu diupayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu. Jadi date senior tuh merasa bersyukur banget dengan date online ini. Jadi ke masalah hambatan itu buat mereka online tuh lebih tepat gitu. Oke, sekian terima kasih dari date senior. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah menyaksikan bersama. Itu adalah salah satu kesaksian saja kenapa saya angkat tadi salah satu statementnya, kalau kita mengerti kenapa date atau komunitas pemuridan itu perlu, maka kita akan melakukan segala cara untuk membuat itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara, para hamba Tuhan ingin miliki info nih, kami sudah berikan resources, ya. Sumber daya, bacaan-bacaan yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat apa-apa saja sih materi yang kami pakai itu di JPCC. Bisa lihat websitenya resources.myjpcc.org/smallgroupsministry, atau kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ingin tanya bisa kirim ke date@jpcc.org, termasuk kalau mungkin butuh PowerPoint-nya. Oke, kemudian slide berikutnya sebetulnya kami juga ada salah satu slide lagi, next lagi, baik. Kami ada sebuah sekolah yang bertujuan untuk memperlengkapi gereja-gereja lain untuk juga mengembangkan budaya pemuridan dan kemuridan di dalam gereja masing-masing. Sebetulnya di tahun ini sudah tidak ada lagi, tapi bila mana ternyata animonya masih ada dan banyak dari Bapak Ibu Saudara yang ingin diperlengkapi, silahkan lihat ke www.relevant-leadership.com, di mana kami menawarkan program yang namanya Relevant Small Groups Workshop selama 2 hari. Bisa dilihat juga IG-nya di Relevant Leadership Academy. Baik, saya sudahi materi saya sore hari ini dan saya buka untuk ruang tanya jawab. Thank you. Back to you, Jason. Oke, kita udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara memuridkan di masa pandemi ini yang ada keterbatasan untuk ketemu? Boleh share tips and triks-nya? Baik, tentunya dari tadi sudah dikatakan bahwa semuanya dilakukan secara online. Cuman yang perlu diingat bahwa kita tidak bisa memaksa untuk orang yang memang tidak bisa ikut. Karena menurut saya hubungan itu jauh lebih penting daripada absensi atau kehadiran. Yang perlu kita pastikan kalau orang-orang tersebut tidak mau atau tidak bisa hadir komsel online di hari yang sudah ditentukan, kita bisa melakukan cara lain untuk bisa menjangkau hubungan mereka, ya, bisa mempertahankan hubungan dengan mereka. Itu dengan tetap telepon dia, tetap FaceTime sama dia, dan sebagainya. Intinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita konsisten, biasanya orang akan melihat bahwa kita ini sebagai pemimpin konsisten dalam melakukannya. Jangan hanya karena jumlah orang sedikit yang mau datang lalu kita batalkan. Karena kalau seringkali kita melakukan itu, orang akan pikir, oh ini event, ini cuma acara. Padahal pemuridan bukan acara. Pemuridan adalah sebuah proses yang dilandasi oleh sebuah hubungan. Thank you. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi anggota Komsel yang sudah lama terlibat di Komsel, tapi tidak mau terlibat dalam pelayanan? Tidak mau terlibat dalam pelayanan. Mungkin pelayanannya di Komsel atau di luar Komsel kali ya. Bagi saya juga, ini, sebagai pemimpin kita tidak boleh intimidasi ataupun manipulasi. Yang kita bisa lakukan cuma inspirasi. Ya, tetap inspirasi, belum mau ikut sekarang tidak berarti belum mau ikut seterusnya. Ya,
yang kita pastikan adalah kita tetap membangun hubungan dengan orang itu, karena kita nggak pernah tahu kapan orang itu akhirnya mau melayani. Ya, jangan pernah paksa orang, jangan pakai orang untuk bangun pelayanan. Tapi yang kita pastikan pakai pelayanan kita untuk bangun orangnya. Hanya Tuhan yang tahu kapan dia mau melayani. Saya rasa kita juga mengerti bahwa Tuhan nggak cari orang yang mampu, Tuhan cuma mencari orang yang mau. Karena kalau Tuhan ketemu orang yang mau, Tuhan yang kasih kemampuannya. Thank you. Oke. Ada yang bertanya, untuk komsel online kira-kira jumlah yang ideal itu berapa ya? Baik, saya akan memperlakukan jumlah komsel online sama offline sama. Kalau di gereja kami, mayoritas 15 atau 16 orang dalam satu komsel, sehingga prinsip yang kami anut adalah less is more, lebih sedikit lebih baik. Ingat ya, komsel itu bukan event, bukan acara, di mana biasanya kalau komsel sebagai acara itu prinsipnya the more the merrier, makin banyak makin rame. Begitu komsel makin ramai, di atas 15, di atas 16 orang, biasanya orang malah punya kesempatan sedikit untuk berbicara dan akhirnya mereka bahkan tidak mau bicara. Jadi komsel lebih sedikit lebih baik. Ingat ya, Tuhan berkata di firman-Nya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dia hadir. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara nih sebagai ketua komsel yang datang sendiri, anggotanya yang datang sendiri, dibatalin nggak? Jangan. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan tetap hadir. Jadi kalau secara angka kami menawarkan, ini yang kami taruh di ketentuan yang kami taruh di gereja kami itu tidak lebih dari 16 orang termasuk semua anggota dan pemimpinnya. Kira-kira seperti itu. 15-16 orang atau 8 pasang kalau dia komselnya adalah komsel pasutri. Oke. Ada yang nanya, bagaimana cara kita bisa mengajak jemaat untuk bergabung di dalam komsel? Bagaimana caranya? Baik, mungkin Bintoro bisa dikeluarkan dulu slide tentang influence model. Ini yang salah satu materi yang kami ajarkan di JPCC, yaitu tentang influence model, di mana perubahan apapun yang kita ingin harapkan, yang sudah keluar di slide, itu ada 4 kuadran. Kita mulai dari kuadran yang paling kanan atas, yaitu mendorong, memupuk pemahaman keyakinan. Simpelnya adalah begini, kita harus kasih tahu orang, bikin mereka paham dan yakin bahwa komsel itu adalah bagian inti dari amanat agung dan bagian inti dari gereja ini. Pertanyaannya, bisa nggak kita melakukan visi misi yang pemuridan di dalam komsel? Saya rasa jawabannya pasti hampir semuanya, bila tidak semuanya, jawabannya pasti nggak bisa. Oke. Yang kedua, yaitu kuadran yang sebelah kanan. Yang kanan bawah, memperkuat dengan mekanisme formal. Apa saja? Strukturnya dibuat, prosesnya dibuat. Mungkin saya kasih tahu aja, salah satu proses yang paling penting yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan hari-hari ini adalah mencantumkan sebuah tautan bagaimana orang bisa bergabung dari online service ke online komsel. Nah, mungkin boleh dikeluarkan juga slide-nya yang terus di awal, rada awal. Depan lagi. Satu lagi dikit. Ada nggak? Oke. Sepertinya sinyal Pastor Alfi kurang bagus. Saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi memberikan tautan di sini adalah bagaimana jemaat dapat mendaftarkan diri tertanam di komsel ya. Bila memang belum ada aplikasi, Bapak Ibu bisa menggunakan form digital yang ada, bisa menggunakan Typeform atau juga menggunakan Google Form.
bisa di-share melalui online service kita, atau enggak bisa di-share melalui WA yang ada ya. Memberikan nomor telepon, WA dari PIC, mengundang teman atau keluarga yang belum tertanam di gereja lokal, dan yang terakhir adalah kalau misalnya sudah ada aplikasi bisa menggunakan. Ini contoh formnya dari Google Form yang ada. Jadi ada nama belakang, email, nomor telepon, terus kira-kira wilayah komsel yang diinginkan di daerah mana, dan bisa dihubungi melalui apa. Saya kembalikan kepada Pastor Alfi. Iya, internet hari-hari gini. Thank you, Pastor Remy. Ya, ini contohnya ya, Bapak Ibu. Kalau tahu tanya tadi diklik, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, nama depan, nama belakang, email, mau komselnya di mana, dan sebagainya. Kembali ke kuadran tadi. Kuadran yang pertama tadi adalah mendorong pemahaman dan keyakinan, bisa dilakukan lewat warta jemaat, bisa dilakukan lewat khotbah. Yang kedua, memperkuat dengan mekanisme formal, strukturnya, prosesnya, sistemnya. Yang ketiga, kuadran kiri bawah, itu mengembangkan talenta. Itu semua ketua-ketua komsel yang ada, mesti ada pelatihannya. Makanya tadi saya keluarkan foto-foto pelatihan-pelatihan tersebut, karena awalnya dengan mau boleh, tapi kita perlu melanjutkan dari mau menjadi mampu. Gimana? Kita harus punya training program, program-program pelatihan seperti itu. Dan yang terakhir, yang menurut saya paling penting adalah role modeling, yaitu peneladanan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pejabat, apalagi kita gembala sidang, kita nggak bisa minta orang ikut komsel kalau kita sendiri tidak ada dalam komsel. Kita nggak bisa meminta orang memuridkan orang lain kalau kita sendiri juga tidak memuridkan orang lain. Kira-kira seperti itu jawabannya. Thank you. Oke, thank you, Pastor. Next question, apa yang jadi indikator utama untuk menetapkan seorang bisa jadi ketua komsel? Baik. Prinsipnya tadi sudah saya katakan, slide-nya boleh dimandikan mungkin, Bintara, bahwa kita tidak mencari orang yang mampu, kita cari orang yang mau dulu. Oke? Yang biasa kami terapkan di JPCC adalah dua hal yang kita cari. Yang pertama, hati. Apa itu hati? Orang ini mengasihi Tuhan, kayak salib, love God, love people. Yang ini yang kami tanyakan. Kamu mengasihi Tuhan Yesus? Ya. Pertanyaan kedua, kamu mau bantu orang lain? Ya, oke. Hatinya dapat. Yang kedua, komitmennya, ketertanamannya, keterlibatannya di dalam komsel jelas. Ya, ini aja dua. Ini dua yang kita cari. Ya, kalau dia misalnya masih punya kebiasaan buruk gimana? Nggak apa-apa. Ya, yang penting kita kader dia. Kita kasih tahu ada orang yang kalau belum dapat tanggung jawab, dia masih belum berpikir terlalu besar tentang kehidupannya. Mulai dengan dua ini, ya, lalu kita kader. Itu dia. Kata kuncinya adalah kita persiapkan mereka. Nah, persiapkan sampai seperti apa? Nah, secara singkat ya, ini dipelajari juga di Relevant Leadership. Ada 4C ya, secara cepat. Yang pertama yaitu karakter. Apa itu karakter? Kita lihat buah rohnya ada nggak? Yang kedua, yang kedua, kompetensinya. Karakter ada di nomor 1, kompetensinya ini bisa kita bangun dengan pelatihan-pelatihan. Yang ketiga adalah chemistry. Dia bisa kerja sama orang lain nggak? Ya, dia bisa nyambung sama orang lain nggak? Atau dia ini public enemy? Ya. Yang keempat namanya adalah culture. Ya. Dia bisa mewakili gereja nggak? Dia percaya semua doktrin, semua ketentuan, semua visi, misi, dan nilai-nilai yang gereja kita terapkan nggak? Nah, jadi dari dua tadi, hati dan komitmen, kita bangun kepada keempat hal ini. Ya. Kalau di JPC kami tambahkan yang kelima, yaitu concern atau challenge. Ada nggak keprihatinan yang kita temukan kalau dia nanti menjadi pemurid berikutnya, menjadi pemimpin berikutnya? Ya, tapi ini harusnya nggak jadi masalah. Tapi yang 4 ini, ya, tadi yang pertama karakter, yang kedua kompetensi, competence, yang ketiga adalah chemistry, bisa kerja sama orang lain atau enggak, berhubungan sama orang lain atau enggak, yang keempat adalah culture. Kira-kira seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, jika dalam komsel sudah berkembang jadi banyak orang, apakah perlu dipecah? Oke, ini pertanyaan yang paling klasik di seluruh dunia. Ya. Pertama mungkin saya betulkan dulu ya Bapak Ibu Saudara hamba Tuhan yang saya kasihi. Jangan pakai kata pecah, jangan pakai kata belah, jangan pakai kata apa putus, atau apalagi cerai gitu ya. Kapan pisah nih? Kapan? Nah, itu karena itu terlalu menyakitkan buat beberapa anggota komsel. Ya. Yang lebih baik adalah pakai kata ini, multiplikasi.
multiplikasi. Ya, sebuah komsel yang berhasil ada dua ciri keberhasilannya. Yang pertama adalah orang-orang yang ada dalam komselnya, pemimpin dan anggotanya menjadi semakin serupa seperti Kristus. Yang kedua adalah terjadinya multiplikasi. Ya, tadi Edmund Chan juga sudah mengingatkan pemuridan yang berhasil adalah proses di mana orang yang sudah dimuridkan bisa memultiplikasi proses ini dalam orang lain juga. Bisa kebayang Bapak Ibu, di gereja kita masing-masing bukan kita bangun mentalitas konsumer, maunya diperhatiin, didoain, didatengin terus sampai sembuh dan sebagainya. Tapi mentalitas orang-orang yang mau ikut memuridkan orang lain. Kebayang ya, kalau gereja kita penuh dengan orang-orang Kristen dewasa yang bukan mentalitas minta, tapi mentalitasnya apa yang bisa saya kontribusi, siapa yang bisa saya muridkan, siapa yang bisa saya perhatikan, dan sebagainya. Itu. Oke. Yang nanya, bagaimana dengan anggota komsel yang mau terlibat dalam pelayanan, tapi terkendala dengan keluarga yang belum percaya? Oke, tergantung kendalanya seperti apa. Kalau benar-benar nggak setuju, menurut saya keluarga itu datang lebih nomor satu. Sangat amat tidak setuju ya. Karena menurut saya, buat apa kita bisa pelayanan di luar, tapi dengan mengorbankan kesepakatan, kerukunan dengan keluarga sendiri. Karena pelayanan yang kita pertama sebenarnya bukan di luar rumah, itu di dalam rumah sih. Menurut saya gitu. Nah, tapi hari-hari ini juga menurut saya tidak menutup kemungkinan ada pelayanan-pelayanan yang tidak perlu keluar rumah. Ya. Perhatiin orang, jadi tadi Ibu Neni katakan jadi tim inti, core team, orang yang dipersiapkan untuk menjadi pemurid berikutnya. Itu kan nggak perlu keluar rumah. Cuman sebatas bisa WA-an, telepon, FaceTime, hari-hari gini, we can do anything. Kalau mentalitasnya mau melayani, kita bisa cari segala cara untuk bisa melayani siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Oke, thank you, Pastor. Next question, bagaimana mengukur parameter dikatakan sukses di luar parameter multiplikasi dan penyerapan jemaat ke komsel? Oke, good question. Ada slide tentang date health check-up, Bintaro kalau nggak salah ya. Jadi setiap tahun sekali kami melakukan yang namanya health check-up dan juga leadership assessment. Yang kami lakukan yang pertama, kita mengukur kesehatan di 5 area, physical, mental, spiritual, relational, dan juga finansial. Kita ukur 5 hal ini, ya. Nah, ini salah satu hasil, ini adalah hasil yang kami rekap, hasil personal health check-up. Kami menggunakan pertanyaan-pertanyaan, ya, yang bisa melihat perilaku-perilaku orang. Contohnya ya, apakah date leader mencontohkan kehidupan iman yang kuat? Ya, di 2019 hasil tabulasinya 8,74, hasil 2020 8,68. Turunnya cukup minimal. Ya. Apakah di dalam date Anda visi, misi dan nilai GPC sekali dikomunikasikan dan hal-hal yang lainnya. Ya, intinya adalah kita mesti bisa mengukur kalau kita mau bisa kita tidak bisa memperbaiki apa yang tidak bisa kita ukur. Itu sebabnya di gereja kami, yang kami ukur bukan berapa orang yang datang, tapi seberapa sehat orang yang di dalamnya. Itu sebabnya sama seperti secara fisik, orang yang udah di atas 40 tahun biasanya melakukan health check-up setiap tahun. Demikian juga kami melakukan ini setiap tahunnya terhadap 5 aspek ini. Dan juga check-up yang kedua adalah karena pemimpinnya sudah begitu banyak, ya kami perlu tahu nih, mana pemimpin, mana komsel-komsel yang memang benar-benar hidup, mana komsel-komsel yang hidup enggan, mati segan. Kan biasanya banyak yang begitu ya. Tapi masih mau apa? Masih mau titelnya, masih mau posisinya, tapi nggak mau fungsinya. Hal seperti itu kami ukur. Ya, tujuannya adalah untuk bisa memperbaiki apa yang kita ukur itu tadi. Gitu. Oke, next question. Bagaimana jika gereja kita masih gereja dengan sel dan bukan gereja sel, sedang keputusan berubah ada di tangan gembala tertinggi? Apa yang harus kita lakukan? Oke, ini pertanyaan yang seringkali juga muncul. Menurut saya jawaban gampangnya, ikutilah relevant small groups workshop, karena jawabannya nggak bisa dijawab dengan cepat. Ya, tapi kalau boleh saya kasih ide aja sedikit, adalah ini. Bisa Bapak Ibu bisa melakukan pilot project ya, mencoba bikin bikin inisiatif kecil-kecilan, nggak perlu melibatkan satu gereja ya, tapi coba aja ada satu kelompok sel yang benar-benar dibangun, diopenin, dirawat, diseriusin,
Dan kita akan lihat bahwa sebetulnya ada kisah-kisah kehidupan yang memang yang tadinya hampir cerai nggak jadi cerai, yang tadinya punya kebiasaan buruk kebiasaannya berkurang, yang tadinya nggak punya tujuan hidup sekarang udah mulai punya tujuan hidup, yang tadinya mentalitas minta diperhatikan sekarang udah mulai memperhatikan orang lain. Baru dari situ kasih tahu Bapak Gembala, ini Pak hasilnya. Dengan hasil seperti ini kira-kira Bapak Gembala mau nggak? Ya. Tapi yang perlu diingat adalah ini. Kita perlu datang dengan mentalitas tunduk, ya. Jangan dengan mentalitas saya ini lebih tahu daripada Bapak. Ini lebih bagus, kenapa Bapak nggak mau? Kalau ingat ya, ini gereja Tuhan. Ini bukan gereja kita, ini gerejanya Tuhan. Ya. Jadi kalau beliau belum mau dengar dari kita, Tuhan bisa lebih daripada sanggup untuk bicara langsung. Dengerin tuh asisten gembalamu, dengerin tuh dan sebagainya. Ya, itu tips-tips singkatnya aja. Tapi kalau mau belajar lebih komprehensif lagi, kami di workshop itu kami adakan sebetulnya bagaimana cara-cara langkah praktisnya. Ya, itu sih. Oke, ada yang nanya lagi, jika kita sudah berikan pelatihan kepada calon pemurid yang baru, namun ternyata masih tidak sesuai dengan standar, apakah pelatihannya berlanjut atau akan dikembalikan kepada pemuridan lamanya? Coba ulang lagi, Jason, tolong. Tidak seperti standar. Ya, tidak sesuai dengan standar. Oke. Apakah pelatihannya berlanjut atau dikembalikan kepada pemuridan yang lama? Menurut saya tetap dilanjutkan sih. Ya. Kadang-kadang kita perlu orang yang percaya sama kita lebih daripada kita percaya sama diri kita. Ya, kadang-kadang orang tuh nggak mau berubah, bukannya dia nggak mau berubah. Dia sendiri ngelihat bahwa banyak yang bohwat sama dia. Bohwat tuh apa ya? Udah putus asa gitu, udah frustasi. Kayaknya Tuhan juga susah deh sama nih orang ya. Tapi kita tetap perlu apa? Tabur kepercayaan, tabur benih yang positif, benih-benih yang baik, dan bilang sama dia, saya yakin kamu bisa. Ya, saya yakin kamu bisa. Tapi kalau sudah dilakukan juga dan dia tetap nggak mau, ya nggak apa-apa juga kalau dia belum melayani. Tapi jangan sampai standar kita terlalu tinggi, sehingga sebetulnya dia sudah cukup sih. Cuman karena kita punya standar di atas standar, akhirnya orang juga jadi susah banget ya. Ini kayak mau cari pemimpin komsel tuh kayak jadi mau cari apa ya? Kayak mau cari gembala sidang gitu. Ya, menurut saya semua orang punya journey, punya perjalanannya masing-masing. Yang paling perlu dilihat adalah ini, dia mau menjadi semakin serupa seperti Kristus nggak? Ya. Tadinya dia telat 45 menit, sekarang telatnya 30 menit. Menurut saya itu udah menjadi semakin serupa seperti Kristus, meskipun masih telat ya. Jadilah orang-orang yang cinta perubahan kecil. Jangan jadi orang-orang yang cinta kesempurnaan. Karena kesempurnaan cuma Tuhan yang punya, bukan milik kita semua. Ya, nggak ada pemimpin yang sempurna, nggak ada gereja yang sempurna, apalagi hamba Tuhan, pejabat, apalagi gembala sidang yang sempurna, nggak ada. Yang ada cuman hamba Tuhan, gembala sidang, orang Kristen pengikut Kristus yang dewasa. Apa cirinya? Semakin hari dia terus berusaha untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dan saya yakin itu yang Tuhan cari. Ya, pemimpin yang dewasa, calon pemimpin yang dewasa, dan bukan calon pemimpin yang siap, mumpuni, luar biasa dan sebagainya. Itu sih. Oke, next question. Di JPCC dalam masa pandemi begini, berapa persen jemaat yang masih terserap di dalam komunitas sel dibandingkan dengan sebelumnya? Bagaimana menyingkapinya dengan gereja yang belum didukung dengan platform yang sesuai seperti Zoom dan Google Meet? Oke, Pastor Remy, please correct me if I'm wrong. Kalau saya nggak salah ingat, persentasenya di atas 70%. Betul, Pastor Remy? Betul ya. Nah, justru menariknya Bapak Ibu Saudara, kita mengukur, melihat trennya. Seberapa orang yang datang melihat online service, lalu kita coba pindahkan ke online komsel, dan trennya dari bulan Maret sampai bulan ini terus naik. Kalau saya nggak salah, hari-hari ini ada 8-9 orang yang setiap hari, 9 hari Pastor Remy katakan, Bapak Bintoro katakan 9 orang per hari daftar komsel hari ini. Bayangin ya saudara, 9 kali 30, 270. Itu jiwa loh. Ya, itu jiwa. Dan kok bisa? Ya itu tadi, ada penyebabnya. Orang daftar komsel itu akibatnya. Yang perlu ditanyakan, kok bisa? Apa yang penyebabnya apa? Kalau Bapak Ibu lihat kuadrannya tadi, yang di kuadran kanan bagian atas, kita terus pupuk, kita hubungkan khotbah dengan kenapa ini bisa dilakukan di dalam komsel. Kita hubungkan, kita taruh di situ bagaimana langkah-langkah simple and clear, mudah
dan jelas untuk orang bisa bergabung sama Komsel. Kadang-kadang saudara, kalau saya ngelihat online service gereja, pendetanya suruh orang ikut Komsel, tapi terus pertanyaan saya, terus kemana? Dia tuh kemana gitu? Kadang-kadang langkahnya nggak jelas, dia hanya diharapkan, ya udah tanya aja sama yang udah ikut Komsel. Kan itu susah ya. Apalagi buat anak milenial, generation milenial, generasi Z hari-hari gini, kalau langkahnya itu nggak simple, nggak mudah, itu menurut saya rada susah. Ya, tadi pertanyaan keduanya adalah bagaimana menyingkapinya dengan gereja yang belum didukung dengan platform yang sesuai dengan Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Nah, menurut saya, Bapak Ibu Saudara ya, dengan segala hormat, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Teknologi bukan segalanya, terus terang aja ya. Orang bisa datang ikut Zoom, tapi hatinya nggak di situ. Ya, hari-hari gini, misalnya bisa lewat Instagram. Instagram kan sekarang bisa sampai 4 orang tuh, atau 4 pasang. Ya, pakai Instagram. Kalau nggak, pakai apa? WhatsApp call. Bisa juga hari-hari gini. Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya yakin ada jalan, pasti ada jalan. Mau dicicil satu-satu juga bisa. Hari ini anggota Komsel Pak Sutri yang pertama, hari ini anggota Pak Sutri yang kedua, bisa. Cuman modal telepon, modalnya cuman pulsa menurut saya. Ya, sekali lagi teknologi bukan segalanya, itu cuman hanya tools. Thank you. Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir ya, Pastor. Ya. Saat online church seperti ini, lalu ditawari mengikuti Komsel, akan banyak orang-orang yang dari luar Jakarta yang akan ikut. Lalu bagaimana cara memuridkan, tetapi mereka jauh di luar dari kota? Oke, that's a very good question. Jawaban saya adalah tergantung ketentuan atau policy dari kebijakan dari gereja masing-masing. Kalau memang boleh, ya nggak ada salahnya juga. Tapi kalau saya lebih cenderung, ini yang Bapak Gembala saya katakan, jangan entertain kenyamanan, jangan layani kenyamanan mereka, tapi layani kebutuhan mereka. Entertain their need, not their comfort. Nah, itu sebabnya untuk JPCC buat saat ini kami belum memperbolehkan orang yang dari luar kota, tapi apa yang kami lakukan? Kami memberikan referensi gereja-gereja yang berpartner yang pernah ikut di workshop JPCC terutama tentang Komsel, karena dengan hal tersebut kami tahu gereja ini sedang berproses untuk bisa memuridkan orang. Kami kasih tahu gerejanya di mana, kalau perlu kami kasih tahu PIC-nya siapa, dan kami minta mereka follow up untuk orang-orang ini bisa dimuridkan di kota-kota tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, kita sudah kelar ya. Sudah kelar sesi tanya-jawab. Terima kasih Pastor Alfi, dan juga terima kasih untuk semua peserta sudah bergabung bersama kita di sesi breakout ini. Silahkan sekarang bisa balik ke sesi utama ya, ke link yang tadi, dan kita akan dilayani oleh Pastor Hao. Terima kasih semuanya. Thank you everybody.